Kami ingin mediasi ini juga diawali dengan pengakuan terhadap DPP Partai Demokrat sebagai sebuah partai yang diakui negara. Begitu juga hasil Kongres dan keterpilihan AHY sebagai Ketua Umum. Ya, sebenarnya kita ini sekarang lagi skor, tetapi kita jauh dari harapan kita. Yang diharapkan itu adalah AHY hadir, tetapi AHY tidak hadir, malah dikuasakan pada kuasa hukumnya. Dan yang hadir adalah sekjennya, itu Pak Rifki. Jadi proses mediasi ini masih berjalan. Sekarang Ibu Hakim melakukan skor dulu karena untuk sholat. Mediasi ini kami lakukan atau hadiri adalah sebagai bentuk itikat baik dan bagian proses di peradilan bahwa ada tahapan mediasi. Nah, pada pagi hari tadi kurang lebih sekitar dari jam 10 atau setengah 11 sampai pukul 12 ini kita masih mendengarkan keluhan atau masukan atau respon dari para 12 tergugat. Nah, kami juga sudah menyampaikan bahwa tentu sebagai senior, tentu kita juga berterima kasih atas segala jasanya, ya, apa yang telah diperbuat untuk partai, tetapi tentu kaitannya kami dalam menjaga kedaulatan partai, ya, hampir dalam 60 sampai 90 hari yang lalu, ya, sejak terjadinya atau upaya-upaya sejak bulan Februari kami ketahui upaya-upaya untuk KLB dilakukan, dan setelah itu tentu juga itu ada hal-hal yang kami anggap juga terjadinya pelanggaran hukum. Ya, jadi disinilah kami melakukan gugatan PMH, ya, pelanggaran perbuatan melawan hukum. Ya, dan 12 itu kami gugat. Dan hari ini kita masih dalam tahapan mediasi. Hasilnya apa? Tentu nanti kita masih menunggu karena akan ada lanjutannya nanti pukul 12.30, dan setelah itu baru kami bisa menyampaikan ke rekan-rekan media. Kami ingin mediasi ini juga diawali dengan pengakuan terhadap DPP Partai Demokrat sebagai sebuah partai yang diakui negara. Begitu juga hasil Kongres dan keterpilihan AHY sebagai Ketua Umum. Nah, itu kami sampaikan dalam proposal. Proposal itu juga sudah diserahkan ke 12 teman-teman tadi, dan Hakim mediasi memberikan waktu untuk membalas juga secara tertulis. Nah, untuk itu kami akan menunggu respon tertulis dari proposal yang kami sampaikan. Ya, ya, kita doakan mudah-mudahan ada titik temu lah di situ. Kira-kira itu. Kalau dari mediasi ini tadi yang sedang terjadi itu kan mediasinya, gitu. Cuman proposal kami ini kan harus direspon. Jadi responnya itu tadi Ibu Hakim mediasi juga mengatakan untuk meresponnya ditunggu secara tertulis 1 minggu atau 10 hari tadi ya? 1 minggu. Jadi hari Kamis depan? Ya, tanggal 10. Tanggal 10 hari Kamis depan kita akan menunggu hasilnya seperti apa. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha meminta Johnny Allen dan 11 orang lainnya mengakui hasil Kongres Demokrat 2020 yang memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketum. Hal itu disampaikan Rifki usai menjalani sidang tertutup dengan agenda mediasi antara penggugat dan tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Rifki mengatakan bahwa permintaan pengakuan itu merupakan satu poin yang mereka masukkan dalam proposal yang diberikan kepada Johnny selaku tergugat dalam sidang. Kami menyampaikan mediasi ini diawali dengan pengakuan terhadap DPP Partai Demokrat sebagai sebuah partai yang diakui negara, begitu juga hasil Kongres dan keterpilihan AHY sebagai Ketua Umum. Itu kami sampaikan dalam proposal, kata Rifki usai menjalani sidang. Ia mengatakan, hakim mediasi telah meminta kepada para tergugat untuk membalas proposal itu dengan jawaban tertulis.
Rifki menyebut jika poin-poin dalam proposal itu diakui oleh para tergugat, pihaknya siap untuk melanjutkan proses mediasi. Jadi tolong akui dulu hasil yang diputuskan kader di daerah memilih dan membentuk ADART dan kepengurusan. Nah kalau itu baru kita bicara. Bagaimana selanjutnya, apa yang diinginkan. Itu secara umum isi proposal, namun secara detail mohon dipahami tidak bisa kami ceritakan, ucap dia. Dikonfirmasi terpisah, Joni memprotes ketidakhadiran AHY sebagai penggugat dalam sidang itu. Ia menyebut AHY juga tidak hadir dalam 2 sidang mediasi sebelumnya. Tidak taat hukum, jadi tinggal kita menjawab proses mediasinya secara tertulis, kan penggugat enggak hadir 3 kali berturut-turut. Itu enggak ada iktikat baik Perma nomor 1 tahun 2016, kata Joni. Diketahui AHY dan Rifki menggugat 12 orang yang terlibat pelaksanaan Kongres Luar Biasa KLB di Deli Serdang yang memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat. Belakangan, Kemenkumham menolak pengesahan Demokrat hasil KLB itu. Ke-12 orang itu yakni Muhammad Rahmat Yus Sudarso, Syofwatiloh Mohsaib, Max Sopakua, Ahmad Yahya, Darmizal, Marzuki Ali, Tri Julianto, Supandi R. Sugondo, Boyke Nofrizon, Joni Allen Marbun dan Aswin Ali Nasution. Salah satu petitum gugatan bernomor 236 PDT, G, 2021 PNJKTPST yang dilayangkan AHY dan Rifki itu menetapkan para tergugat tidak memiliki dasar hukum legal standing untuk melaksanakan aktivitas apapun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha meminta Joni Allen dan 11 orang lainnya mengakui hasil Kongres Demokrat 2020 yang memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketum. Hal itu disampaikan Rifki usai menjalani sidang tertutup dengan agenda mediasi antara penggugat dan tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Rifki mengatakan bahwa permintaan pengakuan itu merupakan satu poin yang mereka masukkan dalam proposal yang diberikan kepada Joni selaku tergugat dalam sidang. Kami menyampaikan mediasi ini diawali dengan pengakuan terhadap DPP Partai Demokrat sebagai sebuah partai yang diakui negara, begitu juga hasil Kongres dan keterpilihan AHY sebagai Ketua Umum. Itu kami sampaikan dalam proposal, kata Rifki usai menjalani sidang. Ia mengatakan, hakim mediasi telah meminta kepada para tergugat untuk membalas proposal itu dengan jawaban tertulis. Rifki menyebut jika poin-poin dalam proposal itu diakui oleh para tergugat, pihaknya siap untuk melanjutkan proses mediasi. Jadi tolong akui dulu hasil yang diputuskan kader di daerah memilih dan membentuk ADART dan kepengurusan. Nah kalau itu baru kita bicara. Bagaimana selanjutnya, apa yang diinginkan. Itu secara umum isi proposal, namun secara detail mohon dipahami tidak bisa kami ceritakan, ucap dia. Dikonfirmasi terpisah, Joni memprotes ketidakhadiran AHY sebagai penggugat dalam sidang itu. Ia menyebut AHY juga tidak hadir dalam 2 sidang mediasi sebelumnya. Tidak taat hukum, jadi tinggal kita menjawab proses 2016, kata Joni. Diketahui AHY dan Rifki menggugat 12 orang yang terlibat pelaksanaan Kongres Luar Biasa KLB di Deli Serdang yang memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat. Belakangan, Kemenkumham menolak pengesahan Demokrat hasil KLB itu. Ke-12 orang itu yakni Muhammad Rahmat Yus Sudarso, Syofwatiloh Mohsaib, Max Sopakua, Ahmad Yahya, Darmizal, Marzuki Ali, Tri Julianto, Supandi R. Sugondo, Boyke Nofrizon, Joni Allen Marbun dan Aswin Ali Nasution. Salah satu petitum gugatan bernomor 236 PDT, G, 2021 PNJKTPST yang dilayangkan AHY dan Rifki itu menetapkan para tergugat tidak memiliki dasar hukum legal standing untuk melaksanakan aktivitas apapun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat.